Sore teman-teman, bersama saya Gus Bob di channel Bali Hobbies. Kali ini kita berbicara tentang sumber air ya teman-teman. Jadi kalau berbicara tentang air itu sebenarnya ada dua sisi, yaitu air yang diaplikasikan, yang sudah diaplikasikan atau manajemen pengelolaan air. Nah biasanya orang berbicaranya di situ ya. Nah, tetapi ada hal yang tidak kalah pentingnya ya, yaitu sumber air. Jadi baku mutu dasar air ini yang menentukan nanti di tingkat mana atau tingkat kelayakannya. Ada yang sangat layak, ada yang cukup layak, tapi agar tidak salah paham bahwa sebenarnya ada sumber air yang benar-benar tidak layak. Jadi kalau air model begitu ya, di bagaimanapun juga tidak akan bisa untuk memelihara ikan begitu ya teman-teman. Jadi kalau pengelolaan air itu lebih banyak membicarakan tentang ikatan-ikatan nitrogen ya, secara kualitas. Di sana ada populer istilah amonia ya, ada nitrit, nitrat, tapi amonia ini yang dimaksud dengan racun air demikian. Tetapi pada sumber air ya, itu walaupun ada istilah unsur atau kandungan mikroorganisme yang merugikan, seperti misalnya bakteri koli pada air sumur seperti itu, tapi umumnya kalau membicarakan sumber air itu yaitu tentang unsur-unsur terlarut atau logam berat pada air itu ya teman-teman. Jadi ada 109 unsur kimia yang ada di bumi ya. Nah, 80 diantaranya itu berupa logam berat ya. Nah, kemudian di antara 80 ini ada yang berupa logam berat esensial dan logam berat non esensial atau tidak esensial ya. Nah, jadi logam berat esensial ini adalah dalam jumlah tertentu sangat dibutuhkan oleh tubuh makhluk hidup ya. Tapi jika berlebihan dapat menimbulkan efek toksik atau beracun juga ya. Contohnya yaitu seng, kemudian tembaga, zat besi, apalagi ya, kobalt, kemudian mangan dan seterusnya ya. Nah, ini esensial. Kemudian biasanya ini yang kedua, logam berat yang tidak esensial itu adalah yang keberadaannya ya belum diketahui manfaatnya untuk tubuh ya. Jadi cenderung beracun seperti itu ya teman-teman ya, untuk tubuh makhluk hidup, bahkan bersifat mengganggu metabolisme tubuh ya. Contohnya timbal gitu ya, TB, kemudian merkuri, ada juga merkuri ini, kadmium, krom, arsen dan sebagainya ya. Jadi keseluruhan ini kita bicara tentang sumber air ya teman-teman. Biasanya orang bicaranya itu tentang pengelolaan air ya, atau manajemen pengelolaan air ya. Untuk memelihara ikan begitu ya. Misalnya sistem tertutup, terbuka, teknologi semua ada di sini biasanya, dengan bioflok, kolam tanah, kolam air deras dan seterusnya ya. Biasanya orang berbicaranya di sini gitu ya. Nah, selain hunian mikroorganisme, zat terlarut yang mempengaruhi kualitas sumber air ini berupa partikel senyawa organik maupun anorganik ya. Jadi bisa berupa mineral, garam, ion kation atau anion, dan logam berat yang terlarut dalam air. Nah, sekarang kita khusus membicarakan tentang logam berat. Nah, setelah tahu bahwa
ada dua sisi daripada air ini. Nah, ini kita dapat menarik contoh-contoh sebuah kesimpulan begitu ya. Misalnya, pertama, tidak ada istilah orang kalau di ikan hias gitu ya, khususnya saya cerita di sini tentang koki Bali, tidak ada istilah orang pinter bikin ikan bagus gitu ya. Atau sebaliknya, jangan berkecil hati kalau nggak bisa bikin ikan bagus atau ikan sering bermasalah. Karena apa? Karena separuh lebih itu ditentukan oleh kemurahan alam gitu teman-teman ya. Jadi bergantung pada sumber air sebenarnya. Nanti kita akan bercerita tentang beberapa sumber air, yaitu air permukaan tanah misalnya dari saluran, danau gitu ya, bisa dari sungai. Nah, kemudian yang kedua air PDAM, yang ketiga air sumur, dan satu lagi yaitu mata air gitu ya teman-teman ya. Tentu mata air yang paling bagus. Nah, alasannya kenapa mata air atau sumur artesis itu yang terbaik nanti kita saya jelaskan lebih jauh ya. Kemudian kesimpulan lain, misalnya kalau kita secara serius melakukan bisnis atau usaha di bidang budidaya ikan, baik itu ikan konsumsi ataupun ikan hias. Nah, jadi nggak bisa beda dengan kita melihara ikan hias di skala hobi begitu ya teman-teman. Jadi harus benar-benar dipastikan sumber airnya cocok. Jadi karena pertaruhannya tinggi di sana. Jadi sedangkan kalau di dalam hobi kan nggak mungkin kita pindah rumah tinggal demi bisa pelihara ikan seperti itu ya. Jadi beda dengan bisnis secara khusus gitu ya. Karena tidak semua air bisa digunakan secara layak, atau biasanya ikan itu akan sering bermasalah kalau sumber airnya kurang bagus. Nah, bisa dirubah menjadi air bagus, cuman cost-nya otomatis tinggi ya teman-teman begitu ya. Nah, kemudian contoh kesimpulan ketiga gitu ya, misalnya tentang manajemen kelola air ini, ada sistem yang canggih seperti menggunakan Uniring atau bioplok seperti sekarang itu ya teman-teman. Jadi ada orang yang berhasil bikin kolam terpal mulai dari 2 biji, kemudian berkembang dan berhasil menjadi puluhan bahkan sampai 100. Nah, itu istilahnya, kalau saya kasih istilah itu atmosfernya sesuai gitu ya teman-teman. Atmosfer itu salah satunya adalah sumber air. Yang kedua itu adalah faktor alamnya mendukung begitu teman-teman ya. Termasuk udara juga, kemudian air hujannya tidak membawa partikel-partikel yang berbahaya seperti itu ya. Jadi kalau dilakukan di tempat lain belum tentu hasilnya sama, atau ada orang yang meniru dengan pola yang persis sekalipun belum tentu hasilnya sama, kecuali sistem yang canggih itu dilakukan benar-benar safe. Karena semakin canggih sistem yang diterapkan, otomatis faktor risikonya juga semakin tinggi begitu ya teman. Tapi hasilnya ya tentu akan besar sekali. Misalnya sistem bioblok dengan rumah kaca tertutup begitu, jadi sehingga nggak kena air hujan, vakum seperti itu ya, otomatis ya tingkat keberhasilannya lebih tinggi gitu ya teman-teman. Yang pertama itu air permukaan tanah ya teman-teman. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa ada tingkat bisa diprediksinya kualitas air ya. Jadi kontinuitas air itu biasanya kualitasnya berubah-ubah gitu ya. Ada yang bisa diprediksi dengan pasti, ada yang sulit diprediksi. Jadi ada persentase bisa diprediksinya seperti itu ya teman-teman. Misalnya kalau air dari mata air gitu misalnya, otomatis itu 100% bisa diprediksi gitu ya, udah pasti bagus. Sedangkan kalau di air permukaan tanah ini
sangat kecil bisa diprediksinya. Ya, air-air seperti ini bisa berupa saluran air mulai kecil, sedang, besar sampai air sungai, mungkin bahkan air danau ya gitu ya teman-teman. Misalnya kita memanfaatkan sumber air dari saluran air, jadi tergantung di hulunya itu seperti apa. Jadi kadang-kadang misalnya setahun berjalan bagus, tiba-tiba ada orang meracuni ikan, atau kalau sumber airnya melewati lahan pertanian, ada orang semprot hama atau insektisida. Nah, itu berpengaruh pada farm kita begitu ya teman-teman. Jadi air permukaan tanah ini cenderung bagus ya teman-teman. Hanya saja perlu pengelolaan lebih lanjut, dan yang pasti paling sulit diprediksi seperti itu ya teman-teman. Kecuali kalau di hulunya itu memang kita tahu betul tidak jauh dari tempat pengambilan air itu memang sumbernya dari sumur artesis begitu, atau mata air begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua ada air PDAM. Nah, rata-rata air PDAM ini cukup layak. Jadi kelas 1, kelas 2, paling kecil kelas 3 ya, karena perusahaan air minum setempat tidak akan sembarangan gitu ya teman-teman, asal kita tahu cara mengelolanya, misalnya dengan diendapkan 1 hari seperti itu ya, otomatis sudah layak. Nah, biasanya air PDAM ini sudah terbebas dari unsur-unsur logam berat karena sudah melalui proses koagulasi dan flokulasi, sedimentasi, jadi diendapkan gitu ya, difilter, terakhir disinfeksi. Nah, jadi hanya saja biasanya ciri-cirinya air PDAM itu ditentukan oleh kemampuan tingkat pelayanan. Misalnya di suatu daerah perkembangan jumlah penduduknya terlalu pesat sehingga sudah over dalam hal pelayanan pelanggan gitu, biasanya ciri-cirinya airnya mulai kurang stabil, kadang-kadang bau kapurit, kadang-kadang keruh seperti itu ya teman-teman. Dan sumber yang digunakan juga berpengaruh. Air PDAM-nya ada yang diambil dari air sumur, air danau, atau biasanya sungai ya teman-teman. Jadi air PDAM ini bisa saya katakan layak begitu ya, bagus, asal sebelumnya kita endapkan dulu atau tangani dulu gitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu tentang ini kita bicara di luar tentang mata air ya teman-teman, air sumur ya. Nah, ini ada 2 teman-teman ya, berupa sumur gali ataupun sumur bor gitu ya. Jadi air bawah tanah atau air sumur ini range variabel kualitasnya paling lebar ya teman-teman. Jadi bisa sangat bagus, lebih bagus jauh dari air PDAM, atau sebaliknya bisa sangat buruk ya, seperti itu. Jadi yang buruk ini yang biasanya tidak layak untuk melihara ikan, misalnya dekat pertambangan atau kandungan tanahnya mengandung unsur-unsur logam tertentu yang terlalu besar, atau di sekitarnya terdapat limbah industri dan seterusnya. Kita mulai dengan contoh yang bagus gitu ya, misalnya di dataran tinggi ada banyak pohon, kita anggap ini hutan ya, kemudian perakaran dari tanaman ini menghasilkan air ya. Nah, misalnya jadi ada saluran air bawah tanah. Nah, ini yang disebut dengan air artesis gitu ya. Jadi banyak keluar berupa mata air, atau kadang juga bisa keluarnya itu di laut gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian misalnya di sini kita membuat sumur, baik itu sumur gali ataupun sumur bor gitu ya.
Nah, otomatis stabil ya, stabil, tidak terkontaminasi oleh unsur-unsur logam berat yang terkandung dalam tanah ya. Jadi ini bukan berarti berongga begitu ya teman-teman. Jadi air itu melewati celah-celah bebatuan yang mudah dilewati, misalnya pasir, kerikil, dan seterusnya. Kemudian bagian-bagian yang keras ini misalnya berupa lumpur, kars, kapur, dan bebatuan keras. Jadi bentuk urat-urat banyak bisa berupa percabangan ataupun pertemuan antar cabang begitu ya teman-teman. Ilustrasinya sederhana seperti ini. Jadi di sini ada tekanan gitu ya teman-teman. Jadi sifatnya ini menekan gitu ya. Jadi menekan, dan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun lama sekali, sehingga murni terdiri dari mineral-mineral yang sangat baik untuk makhluk hidup gitu ya. Nah, ciri-cirinya biasanya TDS-nya kisaran antara 100 sampai 200 ya teman-teman. Jadi kalau di bawah 100 itu biasanya bisa diasumsikan dengan TDS 0. Jadi sebenarnya air yang bagus itu justru ada kandungan mineral tertentu yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Jadi tidak nol sama sekali seperti itu teman. Nah, jadi kalau misalnya di sini dibuatkan sumur, otomatis air yang di sini yang terangkat begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau tanpa atasnya misalnya bikin air sumur, otomatis di satu titik dia masuk. Nah, sebaliknya jika misalnya sumur yang ABT-nya itu airnya tergenang gitu ya teman-teman ya. Nah, ini misalnya tanah, kemudian di sisi bawahnya itu ada air gitu. Pada saat kita membuat sumur, baik sumur gali ataupun sumur bor, jadi otomatis sifatnya dari segala arah begitu teman-teman ya. Jadi otomatis kalau misalnya ada logam-logam berat yang ada pada tanah itu terbawa seperti itu, biasanya akan semakin buruk kualitasnya pada saat musim-musim tertentu, misalnya musim hujan begitu. Jadi air sumur ini yang paling umum dan kualitasnya pun berbeda-beda gitu ya, dan sering sekali labil, tidak stabil gitu, kadang layak, kadang buruk, bahkan bisa sangat buruk begitu ya teman-teman. Nah, ini sebagai ilustrasi, jadi beda sekali dengan yang berbentuk saluran tadi itu. Jadi ada menekan, kalau yang ini justru sebaliknya begitu ya teman-teman. Selain ciri-ciri TDS antara 100 sampai 200, biasanya ciri-ciri lainnya jika teman-teman menemukan sumur gali, sumur-sumur zaman dulu itu, air di dalam sumurnya itu seperti bergerak perlahan begitu teman-teman. Itu artinya ketemu urat air. Nah, urat air ini bisa kecil, bisa sedang, atau bisa bahkan berupa sungai bawah tanah begitu ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau ciri-ciri sumur bor biasanya pada saat pengeboran terjadi getaran, terjadi hentakan, itu ciri-cirinya ketemu tumor artesis. Nah, jadi itu anugerah ya seperti itu teman-teman ya, kalau ketemu sumber air, sumur artesis ya, walaupun tidak menyembur tapi sifat airnya sama ya, artesis artinya air yang kualitas paling bagus sebenarnya itu teman-teman. Nah, agar tidak terlalu panjang lebar, untuk berikutnya, di konten berikutnya saya akan menjelaskan ada enggak jalan keluar. Ini khusus untuk yang hobiis ya teman-teman, yang untuk yang hobiis, bukan untuk skala besar-besaran. Bisa enggak dikelola air kalau misalnya buruk, atau misalnya kita pelihara ikan jenis-jenis yang sensitif, agar bisa diolah menjadi air yang berkualitas mirip seperti air sumur artesis itu. Jadi konten berikutnya akan saya jelaskan ya teman-teman. Jadi awalnya kisi-kisinya seperti ini ya teman-teman. Awalnya kita hilangkan dulu kandungan terlarut semua di air itu. Jadi dengan filter RO, jadi air-air dengan TDS rendah itu seperti misalnya air hujan, air AC, air embun, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian air yang murni itu kemudian kita isi dengan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh
Nah, nanti untuk konten selanjutnya kita belajar bikin air model seperti itu ya teman-teman. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.